kerjakan sesuai rencanamu. Ini ibadahmu sendiri Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Yang mau tepuk tangan boleh. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang onsite, saya izin buka ya. Saya tadi ngomong sama Pak, maaf saya tadi lupa Pak siapa? Pak Yuyu kan? Kalau khotbah pakai masker bukan soal nafasnya bisa diatur. Susahnya tuh komunikasinya. Seringkali saya udah senyum nih, saudara kira saya nggak senyum, ya kan? Ya. Saya senyum, saudara kira saya lagi marah. Wah, nggak kok ya. Saya senang ada di sini. Nama saya Semi. Saya sekarang mengembalakan di Cilandak, di GBI Home di South Quarters di Cilandak. Buat Bapak Ibu yang jarang main ke Jakarta Selatan, dengar Tuhan tetap sayang saudara. Haleluya. Nggak harus juga ya main ke sana ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang onsite maupun online, saya lihat ada yang online juga. Shalom. Ada wajah yang saya kenal ya, ada beberapa. Ezra yang ngundang saya tuh ya, aduh. Dan dia nggak ada lagi di sini. Saya dengar lagi di Bandung ya. Nggak bener. Bisa nggak yang dia di mute, dimatiin. Ezra. Bisa suruh ngomong ya. Nanti dia marah lagi ya. Oke. Senang ada di tengah saudara. Nama saya Semi ya saudara. Jadi nanti bisa panggil nama boleh. Baik, sebelum lebih lagi kita doa sebentar ya saudara. Bapak terima kasih. Kalau kami ada di sini kami tahu semua rencana Tuhan. Untuk itu kami mau mengarahkan hati kami sama suaramu sendiri yang berbicara atas kami. Pimpin kami terus hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Nah ini yang saya minta saudara sedikit memperhatikan ininya loh. Kami pengkhotbah, pembicara itu kadang-kadang ya kita bisa kasih poin gitu kan ya. Dalam sebuah pembacaan poin. Tapi kan poin itu berdasarkan perenungan saya. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Perenungan saya nggak segalanya loh saudara. Ya, pastikan bahwa waktu firman disampaikan, Tuhan juga ngomong di hati saudara. Amin ya. Dengarkan itu. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau berbicara lain untuk saudara. Kita nih anak. Dia nggak perlu anak tetangga untuk ngomong. Gitu kira-kira ya. Jadi dia pingin ngomong sendiri dengan Bapak Ibu hari ini. Nah, untuk itu pastikan kita membuka hati untuk suara Roh Kudus. Haleluya. Saya lagi mikir-mikir kayaknya saya pernah ke sini dulu ya. Mungkin training atau apa gitu. Bukan ibadah minggu sih, enggak pernah juga ya Pak. Hah? Lagi Zoom ya waktu itu? Iya ya. Wah itu dia. Saya kok kerasa muka wajah-wajahnya kayaknya pernah. Ya sudah, enggak usah dipaksa. Iya. Lagi COVID. Iya. Puji Tuhan. Nah, saya mau kasih tema hari ini pembacaan firman dengan informasi versus transformasi, gitu ya. Sudah ada ya. Wah, canggih nih gereja ya. Ya, alatnya mendukung ya. Ya. Enggak usah harus yang gimana, asal mendukung loh sudah. Ya, kadang-kadang orang, wah itu harus mahal, enggak harus mahal. Yang penting mendukung. Udah mahal enggak dukung. Udah mahal, ya saking besarnya LED, akhirnya orang perhatiannya ke LED nggak ke firman Tuhan. Ya ampun, ya kurang dukung. Ya, harusnya mendukung. Ya oke. Nah saya tes dulu ini. Wih canggih bisa. Ya. Kadang-kadang ada yang dites nggak bergerak. Ya, ini bergerak. Ya puji Tuhan. Jadi informasi atau transformasi. Kenapa saya kasih tema ini? Karena ini, perenungan saya. Ada orang-orang, ini kegelisahan aku, anak jaksel tuh sering gitu ngomongnya. Anak-anak teens tuh di gereja kami, kalau ngomong enggak buka mulut deh. Itu aku kan kesini tapi buka mulut kenapa sih? Kegelisahan saya nih saudara. Ada orang-orang yang harusnya kita merasa harus jadi panutan. Ternyata enggak, bahkan jatuh dalam dosa. Wih, sampai keluar dari kamera. Ya.
Harusnya yang nangkap penjahat, taunya dia yang jahat. Ya Allah. Harusnya nembakin orang jahat, yang ditembak ajudannya. Lagi diadili sekarang. Ada hamba tuh, saya sama istri pernah sedih sampai gitu. Kenapa? Orang yang kami anggap kakak rohani, cerai. Itu sedih gitu, aduh Tuhan kenapa kok bisa ya? Karena gini, jatuh dalam dosa itu enggak soal jatuhnya. Karena ada history sejarah panjang, kita menghidupinya gitu. Ya kan? Enggak diselesaikan panjang sehingga jatuh gitu. Hari ini ketahuan nembak ajudannya. Yang kita enggak tahu, kan mungkin jangan-jangan banyak yang enggak ketahuan. Saya gelisah ya saudara. Orang tahu kebenaran tapi hidupnya enggak benar. Tahu sih, tapi enggak Jadi akhirnya gini loh, baca firman hanya untuk informasi, tapi hidupnya enggak ditransformasi. Saya percaya GBI Jatinegara enggak gitu Enggak ada yang amin nih. Dengar yang enggak amin, Tuhan tetap sayang saudara. Haleluya. Tinggal bertobat. Ya. Jangan cuma jadi informasi tapi transformasi. Nah, saya mau kasih kita konteks ayat firman Tuhan supaya kita berbicara bukan hanya kayak motivational speaker. Saya bisa ngambil apa-apa saja padahal enggak ada dalam firman. Mendingan kita sederhana tapi dalam firman ya. Yuk kita buka Mazmur 1 ayat 1. Ada di sini tapi pasti kecil ya. Ya. Saya bisa, kalau saudara bisa baca ada di depan. Kalau saudara suka kayak saya baca Alkitab, kitab itu kan buku bahasa Arabnya, Kudus yang utama gitu ya. Boleh. Asik ya kalau ke gereja Alkitab itu kan Kristen banget ya. Yeah. Kalau sekarang anak-anak Jaksel tuh udah nggak ada Alkitab, Alkifon. Ibu-ibu juga saya lihat tuh Alkifon semua. Firman Tuhan di dalam phone. Atau anak-anak sekolah Alkitabs, firman Tuhan dalam tabs. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai Wahyu. Wah rasain ya. Kan jarang-jarang datang nih, jadi sekali-sekali panjang ya. Enggak. Cuma 1 sampai 6 itu ya. Nah dimulai dengan pria ayat pertama, kemudian bergantian yang wanita ya ayat kedua. Yang pria 1, 2, 3 berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wanita silakan 2. Tetapi kan Taurat itu. 3 pria. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4 wanita. Bukan. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Amin. Nah, poin saya yang pertama, ada 475 poin saya mau share hari ini. Rasain ini ya. Tentu enggak ya. Di gereja saya kalau saya bilang ada 7 poin, itu kayaknya ada beban berat. Akhirnya sekarang saya 3 poin. Wih, itu agak enteng mereka. Apalagi saya kalau di sini kan biasanya kalau ada online kita enggak terlalu panjang ya. Iya kan? Puji Tuhan. Yang online masih bisa menyimak ya? Puji Tuhan ya. Yang pertama poinnya, atur penggerak hati. Apa maksud saya? Gini loh saudara. Ayat 1 tadi berkata ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertanyaannya, apa sih yang membuat Bapak Ibu saya nih bergerak? Ya, biasanya adalah kebahagiaan, kenyamanan, ya kan? Nah pertanyaannya hari ini,
Apa penggeraknya itu? Ya. Apa yang membuat kita bahagia itu apa sih seringkali? Apa sih yang seringkali bisa membuat kita kecewa? Kenapa kita hari ini ada di gereja itu kenapa coba itu? Saya tegur beberapa, bukan tegur lah, bilangin ya. Beberapa orang tua di jemaat. Kenapa? Dia enggak ke gereja. Kenapa alasannya? Karena anaknya enggak bisa bangun pagi. Ya ampun. Untuk dia ternyata penggeraknya adalah anak. Saya tahu saudara kesini penggeraknya enggak yang lain, Tuhan. Amin. Yang enggak amin dengar, Tuhan tetap sayang saudara. Haleluya. Harusnya yang menggerakkan kita kasih kita sama Tuhan dong. Kalau ada yang lain ternyata kita lebih berbahagia, lebih mengasihi sesuatu yang lain itu. Ya ampun. Jadi usul firman Tuhan kenali. Dan kita tahu kenapa ya. Bandingkan dengan orang tua, mungkin Bapak Ibu kayak orang tua saya. Orang tua saya tuh kalau gereja, nomor 1 anak-anak diajar begitu. Ya. Kami kecil, saya ingat saya kecil. Jadi saya lahir, ayah saya orang Manado, almarhum. Ibu saya almarhum orang Jawa, Tegal, Selawi, Warteg. Tapi papa saya Mandik, Sulawesi Utara, Sangir. Papa saya dulu di Rihen, pengajar choir. Ibu saya solois, penyanyinya. Jadi biasa. Di Rihen sama solois kan deket ya. Lirik-lirikan, jatuh cinta. Aku, trung. Ya, gitu. Tapi saya lahir di satu kota kecil di Sumatera. Pinggir hutan, ayah saya kerja di pengeboran minyak. Kadang-kadang 3 hari di hutan. Habis itu 2 hari di rumah gitu ya. Nah kadang-kadang ngelewatin minggu papa gak ada. Tapi mama di rumah. Rumah saya sama gereja 10 kiloan. Ya, mama saya naik motor. Pagi-pagi jam gereja kan jam 8, jam 9, jam 7 berangkat dari rumah. Ya, enggak macet ya kalau di sana kan. Sumatera, pinggir hutan lagi. Macet apa? Jam 7 bangunin anak-anak. Yuk anak-anak, bangun. Anak-anak ya masih tidur, mandiin. Enaknya sini khotbah bisa sandaran loh. Ya, enak. Ya, saya tidur gitu dimandiin. Dipakein baju. Masih ngantuk-ngantuk. Saya di belakang, adik saya cewek di depan, kami berdua. Saya diikat sama kain panjang aja zaman dulu itu ya. Kain panjang, adik saya di depan ikat juga pakai. Jadi depan belakang itu. Ya. Mama saya udah gak memperhatikan penampilan untuk ini. Naik motor supaya anak-anak sekolah minggu. Aku ya tidur di motor karena udah diikat, aman. Bandingkan dengan orang tua hari ini. Begitu anaknya, nak bangun nak. Gereja, oh aku malas Pak. Ya udah nanti sore aja. Ya ampun. Ya. Orang tua didik anak kita untuk pelayanan adalah sesuatu yang kita bisa perlihatkan ke rumah. Persembahan kita untuk keluarga. Keluarga adalah persembahan kita untuk pelayanan ya. Ini timbal balik nih. Lagi ya. Aneh rasanya kita pelayanan tanpa keluarga. Dan juga aneh rasanya ada di tengah keluarga tanpa memperkenalkan pelayanan di hadapan Tuhan. Ini timbal balik, bukan soal yang utama. Iya, satu waktu kita harus mengutamakan salah satunya. Tapi ini timbal balik dalam pelayanan kita. Ya. Tanpa kita terasa anak-anak kita pelayanan. Gak usah dibilang kenapa, papi mami gitu. Keluarga saya hari ini semua melayani. Gak ada yang suruh saudara. Kenapa? Kayak kita menghidupi itu. Dihidupi aja. Ya. Tiba-tiba satu jadi WL di Hillsong. Tiba-tiba satu jadi apa di Teens. Mungkin gak satu gereja, tapi dimanapun mereka ada, mereka nyari hal yang sama. Kenapa? Teladan. Tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, anak-anak muda seperti anak panah di tangan, rasanya Mazmur 127 ya. Anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Amin. Jadi kalau anak-anak adalah anak panah, orang tua apanya? Kok buka busur? Kan ayatnya bilang pahlawan, ya ampun. Kan pahlawan kok busur. Bedanya busur sama pahlawan, pahlawan berdiri di depan. Busur mah ngutus-ngutus saja. Nah,
Gereja ya? Wah iya. Papa sepedaan dulu. Papa hari ini pas golf nih. Ya. Jadi kita anak-anak ngelihat nilai yang berbeda dalam kehidupan orang tua. Pastikan apa sih yang mengatur kita bergerak, apa yang kita paling kasihi. Penggerak hati kita tuh apa ya saudara? Kenali. Haleluya. Kedua, cepat nih, mantap. Dari 475, haleluya. Ingat loh, ada jemaat gak ingat. Atur sumber perenungan, nah ini penting. Semuanya penting sih, tapi kalau lihat ayat yang kita baca tadi ya, Tuhan kan mendorong kita untuk membaca Alkitab setiap hari, amin? Lagi nih, ya. Tuhan mendorong kita harus baca Alkitab setiap hari, amin? Nah, ayatnya bilang gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang apa? Merenungkan siang lama. Jadi yang didorong tuh bukan hanya soal bacanya, tapi perenungannya. Amin ya. Ada orang hari ini mendorong pembacaannya saja tanpa perenungan. Ini yang disebut informasi. Dia cuma ngejar, pokoknya hari ini dua pasal. Ngerti nggak ngerti dua. Padahal yang penting tuh perenungannya. Waktu baca 3 ayat, ada ayatnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Ada lagunya bang. Kecaplah dan, ketinggian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Sambil naik motor hari ini kecap. Tuhan baik ya, aku punya motor. Bisa beli bensin hari ini padahal bensin mahal. Waduh, Tuhan baik. Pelihara lagi bocor, motornya bocor, lihat depan ada tukang tambal, ini dia kebaikan Tuhan, ada tukang tambal ban, pas aku bocor, kan pas, hidupnya pas-pasan, pas bocor ada tukang, pas perlu dipelihara, pas ngantuk bisa tidur, iya kan? Ya. Kalau ada yang ngantuk hari ini dengar, Mazmur 127 juga bilang, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu mereka tidur, ya ampun. Jadi yang ngantuk dengar, atau mungkin saudara tertidur, dengar ya. Itu berkat, haleluya. Ada orang ngantuk, gak bisa tidur. Tempat tidurnya mahal, gak tidur. Gelisah, banyak yang dipikirin. Kita gak pakai tempat tidur. Kursi keras misalnya. Banyak orang, ada pendeta ngomong depan saudara. Dan saudara tertidur, dengar, itu berkat, haleluya, berkat banget tuh. Ya, jadi kadang-kadang soalnya kenapa saya bilang gitu, kadang-kadang kalau di gereja itu orang tuh menghakiminya tuh tingkat tinggi. Tadi saya pelayanan di satu gereja, tiba-tiba di tengah handphone bunyi, itu sebelahnya langsung, mukanya tuh nggak enak ngeliat handphone, biasa aja. Siapa tahu yang ibu itu lupa ya, nggak apa-apa, ya udah tinggal dimati, nggak sadar, beres. Lihat ada yang tidur, gak kudus, tinggal tepuk. Sorry nih, bagi-bagi berkatnya dong, kan diberkati dia. Ya, kita kan kesini bareng, siapa tahu bagi-bagi berkatnya, gitu. Coba renungkan firman Tuhan apa yang kita baca setiap hari. Contoh ya, sederhana ya. Ini gara-gara nih apa? Satu anak nanya saya, ada adik juga, yang bunuh Goliat tuh siapa namanya dek? Daud. Coba kita lihat ayatnya. 2 Samuel 21. Semua setuju ya Daud ya? 2 Samuel 21 ayat 19 sampai 20. Saya enggak masukin ini baru kepikir aja. Ayat 19 bilang gini, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregin, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad dan di sana ada orang yang tinggi perawakannya, tangannya besar, 24 seluruhnya, widih, keturunan raksasa. Katanya Daud, kok ternyata Elhanan, bro.
Gimana? Ya. Itu ciri-ciri kalau saya cuma nyari informasi saja. Coba pelan-pelan baca Alkitab. Ya. Karena ternyata Goliat di 2 Samuel sama Goliat di 1 Samuel. Beda. Yang Daud adalah 1 Samuel, pertempuran sama Daud. Yang 2 Samuel ini Elhanan, ini pahlawannya Daud. Ya. Pahlawannya Daud bunuh Goliat di peperangan yang berbeda. Saul udah mati di zaman ini. Tapi bisa lihat itu saudara, kalau kita cuma hanya informasi, baca Alkitab, kita mungkin akan bertanya-tanya atau gampang sekali diombang-ambingkan hanya karena pingin tahu informasi. Tapi harusnya kan kita lihat, ternyata waktu Daud mengalahkan raksasa-raksasa, ya. Sekarang orang banyak juga bisa mengalahkan raksasa. Begitu bisa lihat, ya ampun ternyata Tuhan tuh dahsyat. Waktu saudara, bapak ibu bilang sama anakmu, nak papa mama tuh nggak bisa sekolahin. Tapi ternyata bisa sekolah, itu bukan papi mami loh, itu Tuhan loh. Anak-anak juga lihat dan punya nilai yang sama dalam hidup dia. Amin ya saudara. Wah itu yang harus kita ambil tuh. Makna-makna rohani bukan hanya soal informasi. Waktu zaman Daud orang lihat raksasa gimana, begitu Daud udah bisa ngalahin, itu banyak orang kemudian sudah bisa ngalahin raksasa. Karena mereka melihat, oh Tuhan beserta kita nih. Dia lihat contoh. Sama kayak kita sama Tuhan Yesus hari ini, kita ngeliat teladannya. Waktu kita dalam susah, kita ngeliat Tuhan Yesus, oh iya, Tuhan Yesus bahkan pernah menderita, dia menderita lebih dulu. Dia lebih sayang untuk kita. Sebelum kita kenal dia, kita sudah ditolong oleh dia. Ada jemaat ngomong saya tentang dosa, dia bilang, Pak, saya tanya kenapa kamu jatuh dalam dosa? Dia sambil bercanda dan bilang, Pak, roh kan penurut tapi daging lemah. Saudara, itu setengah ayat itu. Itu setengah ayat. Itu ayatnya di Matius, coba kita lihat Matius ya. Matius 26, itu Tuhan Yesus di Getsemani ya. Matius 26, coba 41. Setelah itu, 40 bilang gini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka masih tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41 bilang ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ayat ini lagi ngomong gini, betul roh memang penurut dan daging lemah, karena itulah doa. Amin. Bukan jadi alasan, kan roh penurut, daging lemah, makanya aku jatuh dalam dosa. Kebalik. Karena roh penurut, daging lemah, yuk doa. Ya, renungkan baik-baik. Ada gereja-gereja bilang gini, woi, Roh Kudus akan datang, tercurah atas kita. Iya saudara, sudah. Makanya mentalitas kita mentalitas sudah kan. Karena kita merenungkan bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kita. Ya. Bekerja, melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa sudah ada? Tapi ada orang mentalitasnya nunggu. Nanti dia akan memenuhi aku. Kapan? Nanti. Nanti. Belum tahu kapan. Padahal sudah. Dia sudah curahkan. Ya. Tadi waktu habis baca firman saya selalu ulang ayat itu ya. Berbahagialah orang yang ya bukan hanya mendengar. Kenapa? Karena perumpamaannya bilang perumpamaan 2 macam dasar tuh Bapak Ibu. Ya.
Ada orang membangun rumah di atas dua macam dasar. Yang pertama, apa dasarnya? Pasir. Yang sini batu karang. Amin. Yang batu karang adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Yes. Di atas pasir adalah orang yang tidak dengar firman. Amin. Amin. Enggak. Iya. Jadi yang karang adalah orang yang dengar dan melakukan. Yang pasir adalah orang yang dengar tapi enggak lakuin. Jadi kalau hari ini saudara sudah mendengar firman, pastikan nomor 3 masuk. Ini yang terakhir. Saudara suka kata terakhir? Di gereja saya kalau saya bilang terakhir, yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan. Haleluya. Ya. Tapi abis ini ada tutupnya. Ya. Atur, ini harusnya maju. Ya, yang pertama tadi atur penggerak hati saudara, kenali. Yang kedua atur perenungan kita, oke? Apa yang kita renungkan, jangan hanya masalah, tapi firman Tuhan ya. Atur keputusan untuk perubahan. Saya kasih gambar, kalau saudara bisa lihat itu kayak orang berdiri, tapi gambarnya diputar adalah kupu-kupu lagi keluar dari kepompong. Kupu-kupunya di bawah, kepompongnya di atas, kayak orang gitu ya, kayak model ya saudara. Saudara bisa lihat itu? Oh ya, yang nggak bisa lihat dengar, Tuhan tetap saya saudara, nggak apa-apa juga. Ya, tapi itu gambar kepompong lagi berubah. Saya berapa waktu sedang melayani orang, pasangan suami istri beberapa. Dan waduh, ya namanya suami istri ya saudara, pasti soal percekcokan. Nah biasanya kalau yang datang berdua biasanya tuh mau pemulihan. Tapi kalau yang datang satu-satu ini biasanya mau curhat. Karena mau pulih kalau pasangan suami istri ya harus berdua. Harus ada kesepakatan bersama. Tapi kalau sendiri ini curhat nih. Nanti saya sama istri cuma dengerin gitu. Nah tapi gini. Pernikahan itu tough. Ya, Bapak Ibu yang lebih senior saya pasti mengerti itu. Kita tuh diproses dalam pernikahan. Ya. Nah biasanya kalau ada masalah dalam pernikahan, nanti istri saya biasanya tanya, jadi apa yang kamu bisa dapat dari ini? Makna yang kamu ambil apa? Nah ada orang yang gini, saya lihat Tuhan tuh proses saya Kak. Tuhan tuh lagi gini, mau bawa saya supaya saya lebih gini. Saya harus gini. Jadi dia arahnya pertobatan hidup loh. Keren ya saudara. Tapi ada juga ini, saya gak ngerti. Saya sayang sama Tuhan. Tapi aku pokoknya, ini harusnya, saya bisa mengerti, ini ada hati yang belum mau dibentuk ini. Atur keputusan kita untuk selaras sama Tuhan. Saya tutup dengan cerita Yusuf. Ya. Kejadian 37, nanti kalau punya waktu di rumah, Kejadian 37 sampai 45. Berapa pasal itu ya? 8 ya. Tapi menarik itu. Kenapa? Dari 37 dia mimpinya wow keren, saking kerennya semua jadi kesel. Kalau saudara dengar temanmu punya mimpi yang keren banget gitu ya, udah gitu melibatkan kita lagi. Misalnya jemaat saya bilang gini, Pak tahu nggak saya mimpi lihat Bapak menyembah saya sampai ke tanah. Serohani apapun mimpi itu, aku agak, saya nyembah dia sampai ke tanah. Saudara bisa bayangin hal yang mirip tuh. Yusuf bilang, kakak aku mimpi berkas. Kejadian 37. Ya itu Yusuf pasti. Ya, gak apa-apa ya, santai ya kan. 37, Yusuf mimpi, berkas, hormat ke dia. Ngomong, kakak-kakaknya, itu berkas kakak-kakak, hormat ke aku. Kakak-kakaknya langsung, jadi kamu pikir kita akan nyembah? Tidak sampai di situ, Yusuf punya mimpi kedua. Dia ngomong sama kakak-kakak, sama Fafi. Ya, dia ngomong, aku punya mimpi lagi, 11 bintang, hormat. Ada matahari, bulan, hormat, papa lah. Jadi kamu pikir papa sama mama hormat sama kamu sampai ke tanah. Tapi memang papa sayang sama anak ya. Kakak-kakak sebel papa, nanti kalau saudara baca 37 ujungnya papahnya ditulis di situ. Yakub bilang,
dia simpan itu dalam hatinya. Dan luar biasa, habis mimpi langsung diangkat Tuhan tinggi. Amin ya? Enggak. Sorry ya, saya suka jebak-jebakannya. Enggak diangkat. Langsung karena sebel dijual. Dimasukin dalam sumur, dijual sama pedagang Ismail sampai ke Mesir. Diangkat budak oleh, sebut saja namanya, Potifar. Berpangkat irjen. Wah, iya. Pejabat Mesir berinisial P. Dia kerja di situ bagus sampai mungkin dipercaya jadi ajudan. Wih, mantap. Tapi satu ketika, sebut saja, TP, Tante Potifar. Ya, Tante Potifar senang lihat Yusuf muda. Oh ganteng Yusuf. Satu kali dia naik ke lantai 2, CCTV matiin. Sup. Naik ya Yusuf. Shower kamar mandi nih rusak. Supaya masuk. Dan selalu tahu kejadiannya, Yusuf menolak Tante Potifar. Oke? Tapi Tante Potifar sempat ngambil jubahnya Yusuf. Yusuf kabur. Tante Potifar langsung ke Om Potifar. Papi lihat ini. Ajudanmu ini. Pelecehan seksual. Diperkarakan, masuk penjara. Tapi gara-gara di penjara, dia ketemu juru minum, juru roti. Ketemu Firaun, diangkat jadi Perdana Menteri. Mantap loh. 13 tahun proses sampai diangkat. Jadi kalau hari ini kita ada proses-proses 5 tahun, dengar, jalani penuh pengharapan. Ya. Tuhan punya sesuatu di depan. Atur keputusan untuk berubah. Nah, kenapa saya mau angkat berubah? Karena Yusuf begitu sampai jadi Perdana Menteri, punya kuasa, langsung cari keluarganya. Amin? Enggak. Maaf. Enggak cari. Saya tahu mungkin dia apa ya. Mungkin dia takut juga ya. Mungkin keluarganya enggak mau nerima dia. Atau mungkin dia kesel. Udah dibuang gua, ngapain. Enggak cari itu, padahal dia udah jadi Perdana Menteri. Nanti baca Kejadian 45. 9 tahun setelah dia jadi Perdana Menteri, dia cari keluarganya. Amin? Enggak. Maaf loh. Kok dia bisa ketemu keluarganya? Keluarganya kelaparan, enggak ada makanan, nyari makanan ke Mesir. Enggak ada rencana dia juga nyari keluarganya, saudara. Keluarganya datang, mungkin dia lihat di istana gitu ya, tinggi. Wih, ya ampun, Ruben tuh. Ya udah tuh kayaknya. Kebayang waktu Ruben dulu ngapa-ngapain dia kan. Mungkin ditarik sama Ruben paling gede ya. Yang ngambil bajunya, wah ya ampun. Ya, kalau saya jadi Yusuf tuh, wah gelora. Makanya kalau saudara lihat, kejadian Yusuf menerima keluarganya gak langsung loh. Gak langsung begitu ketemu Ruben, Ruben! Gak. Ada proses, disuruh balik lagi. Jadi prosesnya setelah ketemu tuh mungkin another 1 year or 2 years. 1 atau 2 tahun gitu. Ketemu, proses, ditaruh piala lah. Wah, Yusuf udah kepikiran gitu ya. Taruh piala untuk bisa diperkarakan. Sampai akhirnya kejadian 45 itu, ini hati yang mau berubah loh saudara. Ya, dia udah gak tahan saudara. Mungkin antara kepala sama situ udah gak tahan. Ya. Keluarganya di depan dia. Dia suruh keluar semuanya. Orang yang akhirnya semua juga tahu. Dia akan nangis yang keras karena kedengaran sampai seluruh istana. Dan dia nangis. Keluarganya bingung. Ngapain nih? Perdana Menteri kok nangis depan kita? Widih. Nanti saudara lihat, dia bilang, "Hei, tidak kenalkah kamu? Aku Yusuf." Yusuf. Kalau saya jadi Yusuf, saya bilang, "Ruben." Mungkin saya kan istri saya orang Ambon toh. Ya, saya bilang, "Ruben. Ale ingat beta punya mimpi? Kamu ingat mimpi saya? Ingat?
Apa? Coba ulang mimpinya. Gitu? Enggak. Yusuf bilang gini, bukan kamu yang buang aku ke sini, Tuhan yang kirim aku ke sini. Dia udah gak ingat mimpinya lagi, saudara. Dia sudah bisa melihat yang lebih besar yang Tuhan rencanakan melalui mimpi tadi. Wuhuu. Di posisi itu untuk punya hati seperti itu dahsyat, saudara. Dahsyat. Makanya kalau kita lihat banyak orang di petinggi-petinggi jatuh, kenapa? Di posisi tertentu susah untuk punya hati bisa dibilangin tuh susah. Buat kita yang belum mungkin sampai terlalu tinggi, punyalah hati yang selalu seperti itu. Ya, namanya hamba Tuhan, tapi kita lihat kelakuannya enggak hamba tuh, bos. Saya berdoa kita selalu punya hati yang mau Tuhan bentuk. Terakhir ya, terakhir. Ini tutupnya, tadi terakhir tuh, ini tutupnya. Informasi harus menjadi transformasi hidup. Izinkan Injil bergerak untuk mentransformasi hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin ya. Izinkan kasih Tuhan menguasai dan menuntun kita setiap hari. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan sederhana kami datang. Kami bawa hidup kami. Kami tahu Tuhan, semuanya dari Tuhan. Untuk itu, nyatakan kehendak-Mu selalu senantiasa buat kami. Aku berdoa untuk setiap kami, Bapak Ibu di sini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Coba kita buka tangan kita sebentar. Terlebih buka hati kita. Bapa, lihat setiap hati yang dibuka di hadapan-Mu. Tangan yang dibuka. Tilik hati kami. Kami mau setiap firman yang kami dengar bisa mentransformasi hidup kami. Terus ya Tuhan. Kami memaparkan hidup kami dengan firman dan mengambil keputusan untuk berubah. Aku berdoa untuk tangan-tangan yang dibuka ini Tuhan. Hati yang dibuka ini dalam nama Tuhan Yesus. Terus Bapa nyatakan hati-Mu buat mereka. Kalau ada di setiap kami hari ini mungkin dalam proses pembentukan itu Tuhan. Sekian lama, sekian waktu, sudah lama rasanya kami terus ada dalam proses. Izinkan Engkau kehadiran-Mu ya Tuhan dirasakan buat jemaat-Mu. Di saat-saat mereka kesepian, di saat-saat mereka merasa sendiri, Engkau yang hadir di tengah kami. Untuk kami yang boleh hadir di sini maupun kami yang ada di rumah, kehadiran Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara.